Ono kitung rumaksa ing wengi teko ayu luput ing lara. Setiap pagi adalah momen kehidupan bagi Sujono Keron. Sebagai seorang petani, ia melaluinya dengan penuh semangat yang selalu baru setiap harinya. Kedekatannya dengan dunia pertanian membuat Sujono kerap kali memperhatikan semua kejadian yang berhubungan dengan pernak-pernik para petani di sekelilingnya. Menurut Sujono, serangga dan tanaman adalah dua entitas yang tak bisa dipisahkan. Persepsi serangga di lahan pertanian sudah terlanjur dianggap sebagai wabah yang sangat berpotensi mengurangi hasil panen, sehingga para petani cenderung menggunakan pestisida dalam upaya menekan hama serangga. Dalam pikiran Sujono Keron, serangga justru punya andil yang sangat besar bagi tanaman untuk menghasilkan panen yang baik. Kualitas buah dan biji yang baik tidak mengandung racun, sebab penyerbukannya dihasilkan oleh faktor alami yang sudah turun-temurun menjadi penyebab berlangsungnya regenerasi dari semua jenis tanaman yang ada, tidak terkecuali padi dan palawija. Setiap rumah tangga pasti mengalami problem dengan sampah. Kecenderungan membuang sampah di sembarang tempat menjadikan sampah-sampah itu sebagai limbah yang merusak lingkungan. Salah satu limbah yang menjadi perhatian khusus itu adalah limbah plastik. Plastik-plastik itu akan ia rubah menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Sujono menggabungkan konsep seni ke dalam bentuk yang sudah sangat dia kuasai, yakni seni serangga. Limbah-limbah plastik ini seolah menjadi tambang emas di tangan Sujono, tambang emas di dalam berkarya untuk seni lukis, persembahan untuk bangsa Indonesia. Ono kitung rumaksa ing wengi teko ayu luput ing lara. Saya sebagai pelaku seni, kenapa saya memilih tentang sampah atau limbah? Karena saya bentuk keprihatinan terhadap lingkungan, terutama di sampah-sampah plastik atau sampah-sampah yang lebih keras kayak gayung, tempat-tempat cat yang mungkin itu sangat meresahkan untuk lingkungan. Maka saya mengambil langkah bagaimana sampah itu dibuat nilai-nilai yang lebih indah, nilai-nilai yang lebih menguntungkan, lebih berguna bagi masyarakat. Saya untuk melangkah dengan limbah-limbah plastik, saya bikin sebuah plastik itu, saya kumpulkan, saya buat menjadi sebuah kostum, kemudian saya bikin menjadi sebuah aksesoris atau kostum-kostum untuk kesenian saya. Limbah-limbah itu saya kembangkan lagi menjadi sekarang ini menjadi saya melukis pakai limbah plastik. Kenapa saya melukis sampai dengan limbah plastik? Karena limbah plastik itu
secara otomatis kita tempelkan di kanvas, itu untuk momen atau pesan-pesan dari saya itu jangkanya panjang, beda dengan kostum. Itu menurut saya itu jangka pendek, karena dibikin kostum itu setahun sampai 2 tahun akan agak rusak, tapi kalau di kanvas itu agak panjang, tahan terhadap jamur. Maka bagaimana kita mengolah sampah biar menjadi inspirasi untuk teman-teman generasi kita, untuk warga kita, bagaimana untuk mengandalkan sebuah sampah itu, cara untuk membuang itu memang harus ada tempatnya. Maka sekarang saya ini bergerak di tentang sampah, itu saya mengambil dari pengepul-pengepul yang ada di Desa Troboanan, Kecamatan Sawangan. Saat ini saya mengambil di situ dan sudah bekerja sama dengan teman-teman. Ketika nanti ada bentuk-bentuk atau warna-warna sampah yang warna merah atau suruh saya ngumpulkan. Nah, disitulah saya mulai dengan kesehariannya saya mengolah dengan sampah untuk melukis saat ini. Kebetulan saat kemarin pameran di Malaysia, pameran di Borobudur, dari respon-respon dari teman-teman itu tentang lukisan dari sampah itu sangat antusias sekali. Di komunitas 5 Gunung juga merespon, kemudian di komunitas KSBI 15 di Borobudur juga merespon. Nah, kebetulan juga saat pameran kemarin itu Vietnam dan Indonesia itu juga lukisan saya yang dari sampah itu juga laku, dibeli oleh orang Australia. Saya melihat Jono itu dia punya passion terhadap seni rupa. Dia punya kepekaan khusus antara ketika laku dan tidak laku. Kalau hanya sekedar cari makan kan, kalau nggak laku orang melarikan diri dari situ. Ternyata Jono tetap punya passion, punya sensitivitas bahwa pekerjaan seni itu menyenangkan. Jono itu bukan pembaca buku, tapi dia pembaca sekeliling, pembaca lingkungan sosial, sawah ladang di lingkungannya, tempat tinggalnya, habitatnya. Stimulan kreatifnya itu bisa dari lingkungan hidup kesehariannya. Jadi dia nggak ada beban kalau ini seolah-olah surrealis. Oh, tiba-tiba ini sedang musim sampah, dia bikin plastik. Jono juga bikin kostum-kostum, seni rupanya nempel di penari. Itu salah satu Jono yang menonjol dibanding seni rupawan lain adalah dia bikin pernik-pernik seni rupa untuk kepala penari, untuk hiasan tangan, untuk aksesori. Bahannya nggak boleh beli, mesti dari alam sekitarnya. Orientasi eksistensi Jono itu eksistensi yang Jono yang masih seperti orang desa. Nah, itu pengertian seni rupanya tidak seperti yang seni rupa yang sudah saya kenal sejak saya muda dulu. Semakin lumayan bisa bicara banyak, melihat perspektif urban dan perspektif desa yang lebih kosmologis gitu. Plastik yang tertoreh di kanvas Sujono Keron menghasilkan tekstur yang unik dan membentuk kontur tebal tipis secara alamiah yang sangat indah. Dengan menggunakan objek yang telah dipahami filosofinya, yakni serangga, perupa yang menjalankan proses seni secara otodidak ini membuat estetika warna di atas kanvas dengan bahan limbah plastik yang beragam membentuk ruang tersendiri di dalam lukisannya. Seakan limbah yang tidak berguna itu menjelma menjadi emas di tangan Sujono Keron, dalam makna yang lain sebagai emas di dalam kreativitas berkarya. Sebagai pelaku seni itu mempunyai latar belakang masing-masing. Ada yang latar belakang dari seorang seniman juga, bapaknya seniman, ibunya seniman. Tapi saya sendiri lahir di keluarga petani. Jadi kakak saya petani, ibu petani, keluarga semua petani. Maka saya berawal dari petani. Nah, saya mengambil langkah-langkah berbagai macam, salah satunya dari topeng. Setelah topeng saya jadi koreo, melukis, dan juga saya juga memahat
batu juga. Nah, kenapa saya mengambil langkah-langkah hal-hal seperti itu? Memang karena saya sejak kecil waktu itu tidak ada yang mengarahkan kamu itu harus ini itu sama sekali tidak. Dan itu memang pilihan saya sendiri. Kenapa pilihan saya kok begitu banyak jalan? Karena saya sebagai seniman desa itu kadang-kadang berpikir sangat jauh sekali ketika saya melangkah satu langkah, yang satu langkah itu putus, maka saya tidak ada langkah lagi. Maka untuk mengantisipasi langkah-langkah saya mengambil langkah-langkah dari langkah topeng, melangkah di patung, melangkah di koreo, juga melangkah di lukis. Nah, semua itu saya pelajari secara otodidak dan saya tekuni. Dengan saat-saat ini ternyata dengan hal-hal tersebut bisa diterima oleh masyarakat saya, masyarakat di Dusun Keron. Nah, akhirnya perjalanan waktu itu bisa berkembang semuanya. Nah, maka kenapa saya kadang-kadang ada yang tanya, Pak Jono, cita-citamu itu apa sih sebetulnya mengambil langkah begitu banyak? Saya jawabnya saya gini, saya itu tidak punya cita-cita. Karena pikiran saya kalau punya cita-cita itu punya modal kan itu. Modal itu modal pikiran, itu modal uang. Tapi saya sendiri merasa tidak punya modal apa-apa, jadi tidak punya cita-cita. Tapi saya ada prinsip ketika apa yang saya lakukan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Saya yakin akan mendapat sesuatu apa yang menjadi jeripayah saya. Intinya bisa menghasilkan semua itu. Nah, itulah pilihan hidup saya. Bagi Sujono Keron, serangga adalah sosok makhluk kecil yang diutus Tuhan untuk menolong manusia dalam kehidupan. Perannya sebagai mata rantai kehidupan sangat kompleks dan penting. Serangga adalah penopang siklus kehidupan di alam ini yang tidak boleh hilang dari kehidupan yang ada di bumi tempat kita tumbuh dan berkembang. Orang akan tidak memahami ketika sampah itu diolah akan menjadi bagus. Maka apa yang menjadi pikiran saya, apa yang menjadi kerenungan kita tentang lingkungan, tentang sampah. Nah, maka saya torehkan lewat kanvas yang saya lukiskan dengan pakai limbah plastik dengan teknik saya lebur. Bagaimana ketika lukisan ini sudah menjadi wujud, orang akan tanya ini dari apa, dari jenis apa, ini maksudnya apa. Saya sebagai pelaku seni adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita langkah bisa bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya saya melukis dengan pakai limbah-limbah plastik itu. Nah, dengan harapan dengan limbah-limbah seperti itu untuk generasi, untuk dari masyarakat umumnya itu bisa memahami ketika sampah itu masih bisa digunakan, masih bisa dimanfaatkan untuk apa saja, tergantung kita mau bikin apa. Untuk teknik-teknik saya itu dengan gaya-gaya yang pilihan saya dengan limbah plastik itu bagi saya itu kontemporer bagi saya. Ono kita rumaksa ing wengi ateko ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh den setan datan urung pandeluhan panono wani geni atemahan tirta maling atotan ono narake mami. Nah, semoga awal-awal kayak seperti ini dapat bermanfaat
untuk kita semua bagaimana kita yang namanya sampah itu sudah menjadi momok masyarakat, apalagi di perkotaan sudah takut sekali dengan perkembangan sampah yang begitu melimpah. Nah sekarang mari sebagai pelaku seni atau pelaku apa saja untuk mengolah sampah itu biar menjadi indah, biar menjadi yang bernilai tinggi. Mari kita tetap berkreativitas bagaimana kita menyulap sampah itu menjadi barang yang indah. Ono